Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, selamat bergabung buat teman-teman yang baru lihat channel ini. Di channel ini kita akan lebih banyak berbicara soal cryptocurrency. Buat teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, kita punya dua segmen utama. Yang pertama ada analisa pagi, di mana setiap pagi hari aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market. Khususnya kita membahas market Bitcoin. Yang kedua, kita punya segmen analisa kripto, di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang mau request koin apa yang pengen dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Atau teman-teman yang mungkin lagi cari koin-koin yang sudah pernah dibahas, contohnya teman-teman mau cari pembahasan soal Matic, teman-teman silahkan ketik aja Matic, di belakangnya isi nama channel ini, Andre Greystone. Dan teman-teman akan dapat kumpulan pembahasan dari token atau koin Matic yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, teman-teman. Jadi kita udah banyak sekali bahas tentang Matic, dan teman-teman tentunya bisa untuk dapat informasinya baik yang lama ataupun yang baru. Sekarang mari kita coba untuk bahas koin-koin yang udah kalian request. Jadi kita akan bahas hari ini adalah ARKM atau Arkham Intelligence, dan yang kedua kita akan membahas soal RPL atau Rocket Pool. Ini udah cukup lama di request ya, tapi baru bisa terrealisasi hari ini. Teman-teman, kita akan bahas dulu dari Arkham Intelligence yang tadi ada berita bagus. Sebenarnya saya pengen bahas ini minggu lalu teman-teman, tapi kebetulan lagi nggak ada news yang bisa disampaikan. Jadi kayaknya mubazir banget kalau kita bahas tapi nggak ada news. Sekarang udah mulai ada, jadi mungkin akan sedikit menarik untuk kita bahas. Teman-teman, hari ini kalau kita perhatikan Arkham diperdagangkan di kisaran Rp8.200, marketnya naik sekitar 4%. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply, Arkham Intelligence punya sekitar 1 miliar ARKM nama tokennya ya. Maksimum supply-nya sekian, 1 miliar, sementara yang beredar itu sekitar 150 juta ARKM saja. Artinya baru 15% yang beredar. Masih ada sekitar 85% yang masih bisa di-create di market. Jadi ini project tentang apa sih? Kalau teman-teman kunjungi langsung dari Arkham Intelligence, ini adalah project berbasiskan dengan data statistik, data analitik gitu, teman-teman. Arkham Intelligence ini cukup aktif. Dia bisa melakukan analisa, teman-teman, tentang koin-koin yang mungkin teman-teman pantau. Beberapa dari platform ini atau fasilitas dari platform ini gratis. Teman-teman bisa klik launch app di sini. Nah, kemudian teman-teman akan dialihkan ke sini. Di sini teman-teman bisa langsung ketik nih, kalian mau dibahas koin atau exchange apa, semuanya bisa ditulis di sini. Dan teman-teman misalkan mau pengen lihat pembahasan dari Gala. Nah, ini kita bisa lihat nih analisa dari token Gala, siapa top holdernya, kemudian holder terbesar dari exchange-nya siapa, inflow outflow, semuanya ada di sini. Jadi ini mirip seperti Coin Market Cap, CoinGecko, dan lain sebagainya. Tapi Arkham Intelligence ini memang tampilannya kayak intelijen ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari visualnya dia atau UI-nya dia, ya seperti ini tampilannya. Sangat-sangat sederhana, simple, dan sepertinya misterius. Memberikan kesan yang misterius. Kalau kita perhatikan Arkham Intelligence di Twitter juga cukup aktif. Kalau teman-teman yang merasa kayak kesulitan nih, aku nggak bisa baca soal analisa yang ada di Arkham, teman-teman tenang aja, bisa di follow untuk Twitter yang mereka punya. Menurut saya sangat membantu, karena mereka memberikan keterangan di setiap tweetnya soal akumulasi ataupun news-news yang menurut mereka itu layak untuk disampaikan. Dan aku juga sering mencari informasinya di sini, teman-teman. Jadi Arkham Intelligence menurut saya sangat-sangat useful. Nah, karena kegunaan dari Arkham Intelligence ini sangat bagus, Binance Lab itu baru saja mengumumkan akuisisi untuk tokennya. Binance Lab dikabarkan setelah melakukan listing untuk project Arkham Intelligence ini, akhirnya dia melakukan pembelian koinnya, teman-teman, dan juga melakukan akuisisi sebanyak 23% dari saham kepemilikan dari Arkham. Binance Lab confirm untuk mengkonfirmasi, dan hari ini pergerakan harganya juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Ini merupakan berita bagus, teman-teman, karena setelah peluncurannya Arkham Intelligence pada bulan Juli tanggal 10 kemarin, memang pergerakannya sempat volatile ya, tapi overall kalau kita melihat dari apa yang tersaji saat ini, sepertinya Arkham Intelligence ini punya potensial yang sangat-sangat baik untuk kedepannya. Kita juga bisa cek nih siapa saja kepemilikan dari Arkham Intelligence. Kalau kita lihat dari inflow-nya itu ada Get.io yang sudah melakukan akumulasi
Tapi di sini kita nggak tahu tanggal akumulasinya berapa, tapi ada inflow sebanyak 75,75 ribu, teman-teman. 75.000 atau senilai sekitar 39,65 juta, ribu US dollar, 39.000 US dollar. Kalau kita lihat dari outflow-nya, ada Wintermute yang baru aja melakukan keluar ya, dana keluar. Kemudian juga Binance juga ini baru aja melakukan outflow terhadap projectnya. Ada sedikit penjualan mungkin karena sudah ada kenaikan, teman-teman. Jadi ini address yang punya yang memiliki Arkham Intelligence paling banyak, yaitu ada di ekosistem fund yang mereka punya, yaitu sebanyak 31%. Yang kedua ada Arkham Treasury yang tentunya dibagikan untuk para analis dalam proyek ini, sekitar 17%. Kemudian ada Miguel Morel, ini adalah Arkham Vesting. Jadi kayaknya orang pendana awal dari proyek Arkham. Dia punya kepemilikan sampai 11% dari proyek ini. Kemudian juga ada Binance Cold Wallet menyimpan sekitar 10,5%. Dan sisanya ARKM Vesting. Teman-teman punya kepemilikan sisanya. Jadi kalau kita perhatikan memang ya ini koin masih cenderung sangat sedikit supply beredarnya. Jadi kapitalisasi pasar cuma 1,2 T ya oke lah untuk menggerakkan harganya, cenderung lebih lebih enak ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari chartnya teman-teman, ketika awal perilisan memang launchpad di di Binance ya, pergerakan dari Arkham yang dulunya harganya hanya 0,04 itu melesat sampai 0,9, bahkan hampir menyentuh level 1 dolar teman-teman, dan sekarang harganya cuma di setengah dolar. Jadi udah lumayan diskon ya sebelum setelah mereka melakukan launchpad, dan belakangan smart money kelihatan masuk ini sejak 13 November. Kayaknya berita akuisisi Binance sudah bocor teman-teman, sehingga smart money sudah melakukan akumulasi jauh sebelumnya. Dan dengan pergerakan volume yang juga meningkat, Arkham Intelligence terlihat cukup menarik. Level support yang bisa diperhatikan yaitu di sini di kisaran 0,3 menjadi level support kuat untuk Arkham Intelligence. Dengan level kedua yang cukup kuat juga ada di 0,4 dolar, 0,47 dolar. Dan sekarang pergerakannya ongoing untuk mengalami kenaikan. Berita akuisisi Binance ini bisa menjadi sentimen yang positif juga. Dan kalau teman-teman ada yang planning untuk masuk, ya menurut saya sih oke-oke aja. Toh kalau teman-teman nyangkut, Binance juga udah nyangkut. Teman-teman, jadi ya itu teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari pergerakannya, mungkin ini mengalami kenaikan karena ditunjang sama volume perdagangan Bitcoin ya, yang belakangan itu mengalami penurunan. BTC Dominance juga mengalami penurunan, jadi aliran dana kayaknya bisa masuk ke beberapa altcoin. Salah satunya ya Arkham juga cukup menarik untuk saat ini. Sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas karena dia juga baru listing di bulan Juli kemarin, teman-teman. Jadi ya overall sekarang level support di kisaran 0,49. Apakah bisa naik? Tentunya bisa. Bull run masih lama, teman-teman. Artinya durasinya masih kisaran 1 tahun lebih ya. So dengan demikian ya saya rasa peluang untuk Arkham bisa menguat sampai 1 dolar atau level yang di atasnya ya juga cenderung terbuka untuk beberapa waktu ke depan. Jadi masih akan ada potensi untuk mengalami penguatan ya. Semoga aja Arkham bisa kembali rally, teman-teman. Ya at least dia bisa mencapai 0,88 dolar ya di saat ketika dia mencapai titik tertinggi waktu launchpad di Binance. Jadi itu berita terbaik untuk Arkham Intelligence. Sekarang kita akan bahas Rocket Pool. Rocket Pool ini adalah layanan staking milik Ethereum. Dia menawarkan banyak sekali produk-produk di aplikasinya. Jadi ini tergolong aplikasi DeFi, teman-teman, atau Decentralized Finance. Kalau kita perhatikan ya, harga Rocket Pool hari ini diperdagangkan di kisaran 470 ribuan ya. Dalam setahun terakhir harganya sudah meningkat sampai 75%. Rocket Pool tidak terdeteksi supply maksimumnya, tapi yang beredar itu sebanyak 19,7 juta. Dia berada di peringkat 77 di CMC. Salah satu DeFi dengan market cap yang lumayan gede menurut saya. Secara pasar dia bisa diperdagangkan di exchange besar seperti Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Saya punya indikasi yang cukup menarik. Ketika sebuah koin atau token sudah bisa listing di Coinbase,
itu mengindikasikan bahwa koin tersebut kemungkinan besar bagus, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau untuk masuk ke market Coinbase itu susah banget, ketat banget, ya. Ya itu sebuah indikasi yang bisa teman-teman jadikan acuan juga. Itu hasil pengamatan saya selama kurang lebih 4 tahun terakhir, teman-teman. Jadi kalau ada koin yang listing di Coinbase itu kemungkinan fundamentalnya bagus. Tapi kalau dia sudah di delisting, itu ada something wrong yang terjadi pada koin tersebut. Jadi harus berhati-hati. Volume perdagangan dari Rocket Pool sekarang turun 6,39%. Nggak terlalu dalam ya. Jadi ini adalah platformnya yang teman-teman bisa akses di rocketpool.net. Di sini teman-teman bisa banget untuk melakukan staking. Ada stake, run node, atau teman-teman bisa staking dan juga menjalankan node-nya, atau teman-teman only staking aja. Ya udah, aku nggak mau ribet, aku mau staking aja. Ini ada APR yang setiap waktu akan terus berubah tergantung bagaimana kita memanfaatkan project ini. Project ini didukung oleh gini-gini besar ya teman-teman, perusahaan-perusahaan besar. Ya, ini dia Consensus Diligence, terus juga ada Trail of Bit, terus juga ada Immunify, dan juga Sigma Prime, teman-teman. Jadi itu beberapa kontributor di belakang layar. Fungsi token ini sebenarnya ya saya sendiri kurang tahu ya fungsi tokennya buat apa. Tapi project dari Rocket Pool yaitu untuk menyediakan layanan staking buat Ethereum, termasuk juga bagi para validator-validatornya. Di Twitter mereka cukup aktif juga. Mungkin token ini berfungsi sebagai DAO ya, atau Decentralized Autonomous, dan juga ya mungkin bisa sebagai alat investasi untuk mewakili saham dari Rocket Pool ini. Kalau kita perhatikan harga Rocket Pool kemarin tanggal 10 sempat mengalami kenaikan sebanyak 25% disebabkan karena ada semacam planning untuk melakukan upgrade untuk protokolnya, teman-teman. RPL melonjak 25% saat Rocket Pool mengumumkan rencana untuk protokol DAO. Jadi baru aja mereka mengumumkan bahwa sepertinya soal DAO ini akan menjadi salah satu yang menjadi penguat atau menjadi salah satu kekuatan untuk Rocket Pool mengembangkan ekosistem komunitasnya. Layanan staking Ethereum Rocket Pool telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan organisasi otonomus desentralisasi atau DAO yang sepenuhnya on-chain dan didukung oleh tata kelola. Jadi sebelumnya Rocket Pool ini bisa dibilang tidak ada fungsinya secara token selain yang mewakili dari website ini, website dari Rocket Pool atau aplikasi Rocket Pool ini. Kedepannya mereka akan bikin DAO, teman-teman. Jadi orang-orang yang pegang RPL itu punya kayak hak suara gitu menentukan kemana kebijakan dari project ini. Selain itu juga akan ada upgrade yang akan dilakukan, teman-teman. Ethereum bakalan upgrade juga dan tentunya ini bisa saja memberikan impact terhadap token dari RPL sendiri. Peningkatan Hodson bukan satu-satunya perubahan yang telah disiapkan oleh pengembang protokol Rocket atau Rocket Pool untuk proyek ini. Peningkatan berikutnya disebut sebagai Saturn. Dilaporkan bertujuan untuk menskalakan protokol dengan fitur yang memungkinkan peserta protokol mengontrol banyak validator dari satu kontrak pintar saja. Jadi itu akan ada upgrade yang kedepannya mungkin akan memberikan impact terhadap harganya. Lalu bagaimana pergerakan dari harga RPL? Nah, ini di request oleh Bang Firman, katanya minta dibahas pakai IDR ya. Kita akan pakai yang rupiah aja. Jadi kalau teman-teman pengen dibahas koinnya bisa dicantumin juga nih, kita mau pakai yang USDT atau IDR, karena kan beberapa teman-teman mungkin lebih gampang mencerna rupiah ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka pakai yang dolar, teman-teman, karena dolar angkanya lebih singkat. Kalau rupiah kan banyak banget nih nolnya, jadi ya agak ribet aja sih kayaknya. Oke, kita akan lihat harga dari Rocket Pool so far sudah mengalami lonjakan yang lumayan tinggi, teman-teman, naik sekitar 100% sejak bottoming di Oktober kemarin, dan pergerakan dari Rocket Pool sendiri harganya sudah mengalami penguatan menuju area resistance di sini. Saat ini dia lagi berada di resistance kisaran 500 ribuan, teman-teman. Jadi mungkin akan ada aksi taking profit juga yang terjadi ya, teman-teman. Dan ya kalau kita perhatikan di sini memang sudah ada aksi taking profit pas dia menyentuh area resistance tersebut. Dan sekarang pergerakan dari Rocket Pool mengalami penurunan. Volume perdagangannya cenderung bagus. Smart Money sempat naik tapi sekarang udah mulai turun. Kalau kita perhatikan area support yang bisa dipantau adalah di kisaran level 438.000
something rupiah ya teman-teman. Di sana adalah level support untuk Fibonacci 61,8%. Support kuat teman-teman. Boleh teman-teman jadikan sebagai acuan untuk melakukan akumulasi di harga tersebut. Di kisaran harga Rp464.000. Itu target yang cukup menarik untuk kita lihat. Overall sih pergerakan market kripto cukup bagus sentimennya. Dari Bitcoin sendiri juga sudah mengalami kenaikan, kemudian koin-koin yang lain juga sudah mengalami kenaikan. Semoga aja untuk RPL ini ke depan masih bisa tetap konsisten ya, mengalami atau melanjutkan tren kenaikannya. Target kita masih teman-teman menuju level 1 jutaan untuk RPL, 1 juta rupiah. Semoga bisa tercapai pada next bull run ini. Mengingat Rocket Pool juga salah satu platform DeFi yang juga bisa dibilang diandalkan di ekosistem milik dari Ethereum sendiri. Di Twitter mereka juga cukup aktif teman-teman melakukan AMA, tentunya dengan tujuan untuk supaya lebih banyak lagi orang yang mengetahui proyek ini dan berminat untuk melakukan staking di platform ini. Gitu, jadi fundamental bagus teman-teman, boleh dimasukkan ke watchlist. Nah gitu aja buat pembahasan untuk dua koin ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau sama-sama berdiskusi di project ini, ataupun yang pengen sharing-sharing soal informasi atau pengen dapetin informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Teman-teman bisa langsung join ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.